tiga wujud zat yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Perhatikan balok es dan molekulnya. Balok es adalah contoh zat padat. Bila es di dalam bejana tahan api dipanaskan, maka es akan berubah menjadi air. Air adalah contoh zat cair. Bila air dipanaskan terus-menerus, maka air ini akan menjadi uap air. Agar lebih mudah mengingat perubahan wujud zat, maka diperlukan diagram perubahan wujud zat seperti yang ditampilkan di sini. Gambaran pada diagram menunjukkan semakin ke atas posisi wujud zat, kalornya semakin besar. Jadi, anak panah ke atas menandakan diperlukan kalor, dan anak panah ke bawah menandakan dilepaskan kalor. Lebur, perubahan wujud zat dari padat menjadi cair yang memerlukan kalor. Deposisi, perubahan wujud zat dari gas menjadi padat yang melepaskan kalor. Menyublim, perubahan wujud zat dari padat menjadi gas yang memerlukan kalor. Membeku, perubahan wujud zat dari cair menjadi padat yang melepaskan kalor. Melebur, perubahan wujud zat dari padat menjadi cair yang memerlukan kalor. Mengembun, perubahan wujud zat dari gas menjadi cair yang melepaskan kalor. Menguap, perubahan wujud zat dari cair menjadi gas yang memerlukan kalor. Perhatikan peristiwa di bawah ini. Sebuah lilin akan melebur ketika dipanaskan, dan saat melebur suhunya tetap. Setelah semua lilin melebur, maka suhu lilin akan naik. Untuk melebur, zat memerlukan kalor, dan saat melebur,
suhu zat tetap. Ketika pemanas dimatikan, suhu lilin akan turun dan lilin mulai membeku. Saat membeku, suhu lilin tetap. Perhatikan percobaan di bawah ini. Suatu kawat yang diletakkan di atas balok es diberi beban pada ujung-ujungnya sehingga bergantung bebas. Apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian? Es akan terbelah dua. Es tidak terbelah, tetapi kawat tembus hingga ke bawah. Es tidak terbelah dan kawat masih tetap di atas. Jawab, es tidak terbelah, tetapi kawat tembus hingga ke bawah. Melebur pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan atmosfer normal 1 atm. Tetapi, jika diberi tekanan 2 atm, es melebur pada suhu negatif 0,007 derajat Celcius. Fenomena meleburnya es yang diberi tekanan dan membeku kembali sesaat setelah tekanan dihilangkan disebut regelasi. Apa yang akan terjadi bila es diberi garam? A. Tidak terjadi penurunan suhu es. B. Terjadi penurunan suhu es. C. Terjadi peningkatan suhu es. Jawab B. Terjadi penurunan suhu es. Pengaruh ketidakmurnian zat terhadap titik lebur dimanfaatkan dalam pembuatan es krim. Kalau untuk melebur diambil dari dalam es itu sendiri, sehingga suhu es turun lebih jauh walaupun es dalam keadaan cair atau es krim. Bila garam dapur ditambahkan pada campuran air dan es, maka titik lebur es akan turun. Ketika kita memasak air di dalam panci terbuka, kita akan segera melihat uap air keluar dari permukaan air. Ini berarti untuk menguap, zat memerlukan kalor. Bila ditinjau secara mikroskopis, molekul-molekul yang bergerak lebih cepat dan berada di dekat permukaan air dapat meninggalkan molekul-molekul lainnya membentuk gas sebagai uap air. Dengan demikian, pada suhu kamar kurang lebih 27 derajat Celcius, penguapan dapat saja terjadi. Peristiwa yang mempercepat penguapan adalah: pertama, memanaskan zat cair. Molekul-molekul air akan menerima banyak energi, sehingga gerakannya lebih cepat dan meninggalkan pakaian uap air.